Apa jadinya jika dua negara terkuat di dunia saling serang, bukan dengan rudal, tapi dengan chip, tarif, dan propaganda? Amerika Serikat dan Cina tengah berada di titik panas sejarah modern. Satu ingin mempertahankan tahtanya, yang lain ingin menggantikan. Tapi, di balik panasnya konflik dua raksasa ini, ada negara, ada industri, bahkan ada individu yang justru tersenyum diam-diam karena mereka yang paling diuntungkan. Siapa mereka? Dan bagaimana mereka memanfaatkan perang tanpa peluru ini? Selamat datang di Agnivarta. Ini bukan sekadar ketegangan biasa. Ini adalah perebutan masa depan dunia. Ketegangan Amerika Serikat dan China bukan sekadar drama politik dua negara. Ini adalah pergeseran tektonik geopolitik yang memengaruhi hampir semua aspek hidup kita. Dari harga barang, pekerjaan, stabilitas keamanan regional, hingga masa depan teknologi dunia. Amerika memandang kebangkitan Cina sebagai ancaman langsung terhadap hegemoni globalnya. Sementara bagi Cina, Amerika adalah penghalang utama ambisinya untuk menjadi kekuatan dominan, baik di Asia maupun secara global. Dampaknya, rantai pasok terguncang, perusahaan mulai keluar dari China. Perang teknologi meledak, chip, 5G, AI, dan sanksi. Militerisasi meningkat di Laut Cina Selatan dan Taiwan. Fragmentasi ekonomi dunia, muncul blok-blok baru yang saling curiga. Tapi, di balik kerugian besar ini, ada pihak-pihak yang justru menuai untung. Ketika perusahaan global ingin keluar dari ketergantungan pada Cina, mereka mencari rumah baru. Negara-negara seperti Vietnam, Meksiko, India, dan bahkan Indonesia menjadi tujuan baru investasi. Vietnam jadi primadona, FDI melonjak, pabrik elektronik dan tekstil tumbuh pesat. Meksiko juga panen berkat kedekatannya dengan Amerika dan perjanjian dagang USMCA. Sementara itu, India dengan program Make in India dan pasarnya yang besar, menarik investasi di teknologi dan chip. Bahkan Apple mulai produksi iPhone di India. Mereka semua mendapatkan durian runtuh tanpa harus ikut berperang. Rivalitas ini juga menciptakan peluang diplomasi strategis. ASEAN jadi rebutan, baik Amerika maupun Cina menawarkan bantuan, investasi, bahkan kerjasama militer. Hasilnya, negara-negara Asia Tenggara bisa bermain di dua kaki dan menegosiasikan keuntungan lebih besar. India juga memanfaatkan momentum. Tanpa sepenuhnya berpihak, India memperkuat relasi dengan Amerika melalui Quad, sambil tetap menjaga hubungan dagang dan energi dengan Cina dan Rusia. Bukan cuma negara, industri pertahanan dan teknologi global juga untung besar. Industri militer makin sibuk, negara-negara berlomba tingkatkan belanja pertahanan, pesanan rudal, drone, sistem radar melonjak tajam. Rusia juga bergerak. Dengan Amerika fokus ke Asia, Rusia punya lebih banyak ruang untuk ekspansi di Ukraina, Timur Tengah, dan memperkuat aliansi dengan Cina. Di sektor chip dan teknologi, pemain seperti TSMC dan ASML jadi rebutan. Mereka memasok teknologi penting ke kedua belah pihak, layaknya pedagang senjata dalam perang digital. Ironisnya, dua negara utama dalam konflik ini, Amerika dan China sendiri, justru mengalami kerugian besar. Perang dagang mengerek harga barang, produsen rugi karena tarif, konsumen bayar lebih mahal, dan inovasi terhambat karena pembatasan. Ketegangan juga membuat investor global ragu-ragu, menahan ekspansi, bahkan menarik modal dari kawasan tertentu. Bagi dunia, fragmentasi rantai pasok membuat harga barang global naik, inflasi melonjak, dan pertumbuhan ekonomi melambat. Dan yang paling mengkhawatirkan, risiko konflik terbuka di Taiwan atau Laut Cina Selatan. Jika meledak, seluruh dunia bisa ikut terbakar. Jadi, siapa sebenarnya pemenangnya? Jawabannya relatif dan sementara. Keuntungan FDI, peningkatan diplomasi, atau pengaruh politik bisa berubah cepat jika krisis meledak lebih luas. Dunia yang terbagi antara blok barat dan timur akan menciptakan lebih banyak friksi, bukan solusi. Kerjasama global akan makin sulit, dan negara netral bisa saja terseret dalam konflik yang lebih besar. Pada akhirnya, diplomasi dan keseimbangan jadi senjata terbaik. Tapi dengan Trump di Gedung Putih dan Xi Jinping menguat di dalam negeri, harapan akan stabilitas terasa semakin jauh. Itulah analisis kita tentang siapa yang diuntungkan dari ketegangan Amerika dan China. Dinamika kompleks ini akan terus membentuk abad ke-21. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada pihak lain yang menurut kalian diuntungkan? Atau justru dirugikan?
Atau mungkin ada skenario lain yang belum kita bahas? Sampaikan pendapat dan analisis kalian di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus hidup dan jadi ruang diskusi geopolitik yang cerdas dan kritis. Sampai jumpa di video berikutnya, karena dunia tidak pernah benar-benar tenang.